Komentar publik China terhadap gerakan 3 pemunduran. Air limbah nuklir tidak beracun, tetapi budaya Partai Komunis China yang beracun. Dalam beberapa hari terakhir, Partai Komunis China telah memanipulasi isu air limbah nuklir Jepang, mendorong sentimen anti-Jepang di kalangan masyarakat dan terlibat dalam intrik politik. Selain itu, tindakan mereka seperti melepaskan air banjir ke Zuozhu, telah menyadarkan semakin banyak orang untuk melihat sifat jahat mereka. Akibatnya, banyak yang menyatakan keluar dari Partai Komunis China, Liga Pemuda dan Pionir Muda, yang dikenal sebagai 3 penarikan diri. Pada bulan November tahun 2004, The Epoch Times menerbitkan serangkaian artikel yang disebut 9 komentar tentang Partai Komunis, membantu orang mengenali sejarah jahat dan kejahatan Partai Komunis China, dan mendesak mereka untuk menarik diri dari organisasinya, untuk menghapus tanda kejahatan, karena Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawaban iblis ini. Pada saat video ini diposting, lebih dari 418 juta orang China telah secara resmi melepaskan afiliasi mereka dengan organisasi Partai Komunis China, dengan menggunakan The Epoch Times yang keluar dari situs web partai. Berikut adalah beberapa pernyataan pengunduran diri baru-baru ini yang diposting di situs web, yang beracun adalah budaya partai. Zhang Gui, sang deklarator, menulis sebuah partai yang mengizinkan rakyat biasa mengonsumsi beras yang terkontaminasi kadmium, minyak jelantah, susu bubuk beracun, dan menghirup kabut asap, memiliki keberanian untuk menuduh Jepang yang membuang air limbah nuklir sesuai dengan standar internasional sebagai tuduhan palsu, mengklaim Jepang menghabiskan 70 miliar yen untuk menyewa troll internet, menuduh Badan Energi Atom Internasional disuap Jepang, bahkan memanjakan kaum nasionalis Pink, dan melecehkan lembaga-lembaga Jepang. Jika seseorang mencoba memberikan analisis yang sedikit objektif di dalam Big Firewall, mereka akan dibungkam. Air limbah nuklir tidak beracun, yang beracun adalah budaya partai. Saya sudah diracuni oleh budaya partai ketika saya dipaksa untuk menulis aplikasi untuk bergabung dengan Liga Pemuda selama masa sekolah dasar. Saya ingin keluar dari Liga Pemuda dan mendapatkan kembali hati saya yang murni. Di Hubei, ada 4 orang yang mempertanyakan, bagaimana mungkin lebih dari 100 juta orang yang percaya pada sejati, baik, sabar, dan berusaha untuk menjadi orang baik, dianiaya oleh pemerintah. Apakah pemerintah ingin mengubah semua orang menjadi palsu, jahat dan kejam? Manusia tidak dapat dikendalikan oleh manusia, tetapi oleh surga. Bukankah pandemi global yang menyebar dari Wuhan ini adalah awal dari pembalasan ilahi? Rakyat China telah ditipu oleh kebohongan PKC. 3 tahun penguncian tidak mampu menahan virus, tetapi mengunci kebenaran tentang epidemi, membungkam rakyat, dan menyembunyikan jumlah kematian. Keempat orang ini menyatakan pengunduran diri mereka dari Liga Pemuda Komunis dan Organisasi Pionir Pemuda. Mereka mengatakan demi mempertahankan diri, dan untuk menghindari racun PKC. Dosa yang dilakukan oleh PKC tidak dapat dihitung. Zhou Yue, dari Wuhan, mengatakan bahwa sejak dia mendapatkan akses ke situs web luar negeri, dia mengetahui tentang berbagai kejahatan yang dilakukan oleh PKC, dan dosa-dosa yang mereka lakukan tidak dapat dihitung. Mulai dari kampanye komunis 3 anti, kampanye komunis 5 anti, revolusi kebudayaan, kelaparan besar 1960, hingga penganiayaan terhadap Falun Gong. Saat ini, mereka yang berkuasa dengan sembrono menghabiskan uang, terlibat dalam diplomasi serigala, dan membuat musuh di mana-mana. Ekonomi berada dalam kondisi yang memprihatinkan, pejabat yang korup merajalela hingga ke akar-akarnya. Mereka membangun firewall untuk memutarbalikkan sejarah dan mencuci otak rakyat, memelihara gelombang, Little Pinks. Bencana banjir di Zuozhu, Hebei, adalah pengabaian terang-terangan terhadap kehidupan rakyat, hanya untuk melindungi proyek Siongan yang belum selesai. Zhou mengungkapkan rasa jijik dan kebencian yang mendalam terhadap PKC dari lubuk hatinya yang terdalam dan menyatakan pengunduran dirinya dengan mengatakan, saya adalah orang China yang memiliki hati nurani. Falun Gong juga dikenal sebagai Falun Dafa, sebuah disiplin spiritual yang damai yang didasarkan pada 3 prinsip dasar yaitu sejati, baik dan sabar. Falun Gong pertama kali diperkenalkan oleh Master Li Hongzhi, di kota Changchun, Timur Laut China, pada bulan Mei tahun 1992. Setelah diperkenalkan pertama kali, Falun Gong dengan cepat mendapatkan banyak praktisi, karena manfaat fisik dan spiritual yang signifikan yang ditawarkan kepada mereka. Pada Juli tahun 1999, menurut data resmi dari pihak berwenang China, perkiraan jumlah praktisi telah meningkat menjadi 70 hingga 100 juta orang. Di antara para praktisi Falun Gong, terdapat individu-individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah di berbagai tingkatan dalam Partai Komunis China hingga warga negara biasa dan masyarakat. Namun, karena kecemburuan yang sangat besar dan ketakutan akan pengaruh politik, pada tanggal 20 Juli tahun 1999, pemimpin PKC saat itu, Jiang Zemin, memulai kampanye penindasan nasional yang menargetkan para praktisi Falun Gong, dengan tujuan untuk membasmi latihan tersebut dalam waktu 3 bulan.
Sejak saat itu, PKC, di bawah kepemimpinan Jiang telah memobilisasi semua sumber daya yang tersedia, termasuk sistem pengadilan, agen propaganda, organisasi budaya dan politik, dan lembaga pendidikan, untuk melakukan upaya bersama untuk melenyapkan Falun Gong. Media yang dikendalikan oleh negara, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan kemudian internet, di semua tingkatan telah membantu PKC dalam membuat cerita bohong dan fitnah, menodai reputasi pendiri latihan ini dan menghasut permusuhan publik terhadap Falun Gong. Penganiayaan ini tidak hanya terjadi di daratan China, tetapi juga meluas ke dunia internasional. Banyak media internasional mengulangi narasi palsu dan cerita bohong yang disebarkan oleh PKC, sehingga memperkuat penganiayaan tersebut menjadi skala global yang mengerikan. Menurut investigasi oleh Organisasi Dunia untuk Menyelidiki Penganiayaan Terhadap Falun Gong, WOIPFG, dalam 2 dekade terakhir, China menghabiskan rata-rata hampir 1/4 dari pendapatan tahunannya untuk menindas Falun Gong, selama tahun-tahun puncak penganiayaan. Sumber lain mengindikasikan bahwa PKC memobilisasi sumber daya yang setara dengan 3/4 dari PDB China untuk mempertahankan penindasan terhadap Falun Gong. Seorang pejabat dari Kementerian Keuangan China mengakui, kebijakan penindasan terhadap Falun Gong ditopang oleh dana yang sangat besar. Tanpa uang ini, mereka tidak akan mampu mempertahankan penindasan tersebut. Rezim Jiang Zemin mengerahkan jutaan personil untuk melakukan penindasan. Gaji, bonus, uang lembur, dan tunjangan lainnya yang dibagikan kepada kelompok ini, melebihi 100 miliar yuan dalam pengeluaran tahunan. Sepanjang kampanye penganiayaan yang berlangsung selama 24 tahun ini, jutaan praktisi telah ditahan secara sewenang-wenang atau ditahan di kamp kerja paksa, pusat penahanan, rumah sakit jiwa, fasilitas rehabilitasi narkoba, dan lain-lain, karena penolakan mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka. Beberapa bahkan menjadi sumber utama industri pengambilan organ tubuh hidup-hidup oleh negara, yang menghasilkan keuntungan besar bagi PKC. Selain penyiksaan fisik dan psikologis, Partai Komunis China di bawah rezim Jiang Zemin, memberlakukan langkah-langkah untuk menyingkirkan Falun Gong dari kehidupan masyarakat. Para praktisi telah diberhentikan dari pekerjaan mereka, dikeluarkan dari sekolah dasar atau menengah, atau perguruan tinggi dan universitas. Mereka juga telah dicabut pensiun dan tunjangan lainnya. Keluarga para praktisi telah sangat menderita, dengan keluarga yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Semua tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. In the section below to share your opinions on today's topic with us. Make sure to like and subscribe to see more interesting topics from China Truths.